Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyata minna ila masyikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana, khususan ila musannif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imam al-Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulihim wa firahim wa swajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin muslimat wal muhyi'in wal amwat wa farahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para saudara sekalian, mugi-mugi ingkang hadir angsal barokah, manfaat, maslahah, wa sa'adah wa ni'matah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 10 halaman 10 yang gak punya kitab mustami' yang ngrungokno ae. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang kedua. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq, sedekahlah ala mautaka ing atase saudaramu sing wis meninggal. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Gusti Allah taala iku qad wakala teman-teman mewakilkan, menugaskan malaikatan ing malaikat yahmiluna nggawa sapa malaikat sedaqatil ahyai sedaqae wong sing urip ilaihim maring wong sing mati. Fayafrahuna biha, maka mereka bergembira dengan sedekah, asyadda, lebih senang, sangat bergembira. Maka yafrahuna, daripada mereka bergembira fid dunya ing dalam dunya. Wa yaquluna, lan ngomong sapa amwat, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni dosae liman nawara maring wong sing nerangaken kuburana kubure kita, wa basyirhu, lan berikan kabar gembira kepada orang yang mendoakan fil jannati dengan surga, kama basarnahu kaya dene kabar gembiranya kami biha dengan sedekah. Para hadirin ingkang minulya, ini hadis ini adalah pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya Nabi berpesan tasaddaq, nggih, tasaddaq, sedekahlah, tasaddaq, sedekahlah, sedekah kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu qad wakalah teman-teman. Jadi qad itu adalah benar-benar, sungguh-sungguh Allah menugaskan kepada malaikat. Apa tugasnya? Ada malaikat yang ditugasi untuk membawa
ya sedekahnya orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Nah, ini pasti sampai. Jadi sedekah apapun kita yang ditujukan kepada orang yang meninggal itu pasti sampai. Pasti sampai, nggak mungkin tidak. Ya nggak sampai yang balik. Al-Fatihah balik, Fatihah nyatane gak balik, berarti nyampe. Niki para hadirin ingkang minulya, jadi kenapa? Sebab kalau ada orang bersedekah atas nama mayit, atas nama orang meninggal, apa maneh kepada ibu bapaknya, orang tuanya, itu pasti menyampai, pasti akan sampai kepada si mayit atau si orang yang meninggal. Sebab Allah itu menugaskan khusus ya kepada malaikat yang bertugas menyampaikan apa sedekahnya kepada orang yang meninggal. Kemudian orang yang meninggal yang diberi kiriman sedekah tadi itu sangat bergembira, senang luar biasa, sangat bergembira. Jelas sini ya, fayafrahuna biha asyadda, mereka sangat bergembira dengan adanya sedekah. Bahkan mereka lebih bergembira daripada bergembiranya di dunia. Yafrahuna fid dunya. Nah, ini sebuah rahasia. Andai kata kita bersedekah kepada orang yang meninggal, terutama orang tua kita, maka orang-orang meninggal tadi yang disedekahi akan berdoa, Allahumma ghfir, ya Allah ampuni dosa, liman nawwara kuburana, kepada orang yang menerangi kuburan kami. Jadi mereka juga dungo ya. Kita sedekah mendoakan sedekah kepada yang meninggal, dan yang meninggal itu juga berdoa kepada kita. Allahumma ghfir liman, kepada orang nawwara kuburana, yang menerangi kuburan kami. Jadi sedekah kita itu bisa menerangi kuburnya orang yang meninggal. Bisa menerangi. Lo dungonya kan lo ya. Jadi Allahumma ghfir liman nawwara kuburana. Jadi mereka menerima cahaya dari sedekah kita. Cuma kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Umpama kita tahu alam kubur, ketok delok jelas, secara kasaf ketok, ya. Ya kono wong elek. Kono wong elek. Apik kabeh, sedekah kabeh pasti. Sedekah kabeh. Bahkan sing paling disenengi sekekno wong ya. Soalnya jelas kan, kau nawwaro, yang menerangi kuburana, kuburan kami. Itu doanya balasan doa kepada kita semua. Andai kata kita bersedekah kepada orang yang meninggal dunia. Wabasyirhu, ya Allah berilah kabar gembira kepadanya, pada orang bersedekah, ya kan, bil jannati, dengan surga. Loh, dungone gak main-main dengan surga. Ya, sedekah sampean 1000 oleh surga. Ya kan, sedekahnya 1000 oleh surga. Ya cok 1000 rek. Lah sampean sedekah 1000 ya nawaro, menerangi kuburana, itu mek 3 buat. Lah sedekahnya 10.000, 3 buat setengah. Lah sedekahnya 1 juta, langsung apa jenenge lampu apa? Merkuri, wadang ya. Niku. Jadi gak usah eman-eman, gak usah eman sedekah. Nah, wis didongakno diampun dosae ya. Dan juga didongakno kabar gembira dengan surga dan sebagainya. Nah, ini sebuah rahasia para hadirin. Nah, inilah makanya setiap orang ya itu harus bersedekah. Sedekah. Tapi ada bedanya antara infak sama sedekah. Infak itu bagian dari sedekah, Tetapi bedanya kalau infak itu berupa materi, harta benda, itu infak, ya. Tetapi sedekah itu cakupannya luas, yo iso harta benda, yo iso ilmune, yo iso apa
nasihat, iso ono watu tengah dalan sampean inggirno, memberikan apa solusi, mesem tapi ojo mesem. Rek mesem gak sedekah, gendeng. Ya gendeng. Iku apa mesem. Mari ngaji sedekah. Ya gak sedekah iku, tambah gendeng sampean. Ngaji nang ndi sarinya Allah. Aku sing kene. Ya tetap mesem, tapi ojo mesem. Sedekah. Iku bedanya. Jadi infak itu boleh dikeluarkan, tapi jenisnya adalah harta benda atau uang. Makanya sering saya jelaskan, salah satu rahasia dari guru saya, ya, ketika sampean punya rezeki, ini rahasia dari guru saya, ya, ada rezeki. Apapun rezeki itu, mbok gajian bulanan, mbok teko dodolan, mbok teko usaha, mbok opo ae bentuknya, yang jelas menerima uang, ya. Nah, ketika kita menerima uang, jangan digunakan dulu. Tarik satu lembar, buang. Tapi buangnya nggak buang jalan, diguak no kotak masjid, diguak no anak yatim, diguak no keapian, jadi ini dibuang. Ini sebuah rahasia supaya bersih. Ya saya ikhlasi, ya 500 monggo, tapi pelit ya. 1000 utawa ya sak lembar 50.000 atau 10.000 terserah. Yang penting ikhlas, itu yang penting, ya ikhlas. Jare wong sedekah 1000 ikhlas luwih apik timbang 1 juta gak ikhlas. Lek aku milih 1 juta ikhlas. Ya, milih kok gak ikhlas 1000. Ya milih sing akeh. Mendingan akeh gak ikhlas. Tapi suwe-suwe insyaallah ikhlas ya. Timbang misalnya bangun masjid ya sedekah. Sampeyan ngeki 1000 sak ikhlase. Ya, pertanyaannya kapan jadi nih masjid? Sampean 1000 terus ya, juga dadi. Ya sama 50.000, 1.000. Nah ini terus terang banyak testimoni dari teman-teman yang melakukan amalan ini, ya. Jadi gaji sampean sebelum diberikan anak istri, sebelum dipakai untuk diri sendiri, tarik uang itu dan buang kepada jalan sabilillah. Ya, ini amalan dari guru saya. Ya, amalan dari guru saya. Lu dasare apa? Kok dasare sementing sedekah. Jadi mulai meneh ya lek gajian ditarik sih, ojo digawe sih supaya bersih. Penting ini. Apa penting? Ya soalnya rahasia kita nggak tahu ya. Nah, lek wong ahli sedekah, makanya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, sedekahlah, ya kan? Karena salah satu karakter orang yang soleh adalah gemar bersedekah. Gemar bersedekah. Loh, enak wong sugih, kan gitu kan? Duwe akeh, nyumbangi akeh. Pernah sahabat protes nang Kanjeng Nabi, pernah. Nabi, enak wong sugih, apa nyumbangi akeh? Ngono ya, duwe akeh. Tapi Nabi akhirnya dawuh, yo sak mampune. Kemudian dawuh, bacaan tasbihmu adalah sedekah, bacaan takbirmu adalah sedekah, wa kulli tasbihatin sedekatun, wa kulli takbiratin sedekatun, wa kulli tahlilatin sedekatun. Oh, sedekah. Menurut kemampuannya, ya, tenagoe ya tenaganya, pemikirannya ya pemikirannya. Sing paling bagus adalah ya sak duweke, sak tenagoe, sak pikirane. Nah, ini paling bagus. Nek gak iso pilih salah siji, ojo salah loro. Ya, salah siji ojo salah loro. Salah apa? Salah siji oleh 90, salah loro oleh 80. Ora ingkang menel ya. Lah ini jadi sedekah itu apa? Baik orang berpenghasilan kecil, berpenghasilan besar atau lumayan, itu tetap dianjurkan sedekah. Ya, tetap dianjurkan sedekah sak mampune. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra
orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit atau keadaan lapang. Ini perintah Gusti Allah. Jadi ketika orang lapang rezekine sedekah, sempit rezekine sedekah. Loh, kok bisa begitu? Tak contohnya begini. Sampean nek pengin jagung, ya, nandur apa? Jagung. Sampean kepengin pari nandur pari. Sampean pengin pohong nandur pohong. Lek nandur duit. Loh, lek pengin duit nandur duit. Sampai nandur jagung, ya nandur jagung, apa nandur sak godhong-godhonge? Biji siji ndil dipendem, cukule apa? Macam-macam. Komplit. Ya sak batange, sak godhonge, rambutnya jagung. Wah, muncul kekuatan kan iki. Seperti itu, sedekah seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi salah satu makanya ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang longgar, dalam keadaan penghasilan kecil, dalam penghasilan besar, tetap kita dianjurkan untuk bersedekah. Ini karena karakter orang yang soleh, karakter orang yang takwa. Tuh, sedekah ngenteni sugih. Ya kapan sugih nih? Ya balik syair kan, ojo ngaji semoyo sugih durung lali ojo ngaji semoyo tuwa durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semoyo sugih durung sugih nyawa wis mulih. Durung sugih nyawa wis mulih. Sedekah ya, insyaallah ini sudah perintah Gusti Allah ya, perintah Gusti Allah. Tetapi kalau ingin lebih sempurna menjadi orang berkarakter soleh, berkarakter takwa, 3 ya. Siji adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang menafkahkan hartanya atau bersedekah dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Yang kedua adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kepada sama manusia. Yang ketiga apa? Wal kadzimina bil ghaidhi, yaitu apa? Menahan amarah. 3 ini adalah amalan dari orang yang berkarakter takwa. Ya, lek gesok kabeh ya salah siji, aja salah 3. 0. Sampeyan pek sedekah si alhamdulillah. Sampeyan pek wal kadzibil ghaidhi ya alhamdulillah. Sampeyan iso wal afina 'anil nas, nyepuro ya foto-foto manungsa api. Ya. Salah telu-telune tambah api, sempurna. Tapi salah situ ya monggo. Ya. Ini adalah merupakan apa karakter orang yang soleh. Nah, para hadirin ingkang menel ya, sebab apa? Alladzina yunfikuna. Jadi kalimat yunfikuna ini adalah kalimat apa? Tidak disebutkan objeknya, ya. Tidak disebutkan maf'ul bihnya. Objeknya apa? Terserah. Yunfikuna, menafkahkan harta, menafkahkan itu tidak disebutkan objeknya apa dinafkahkan, tetap diinfakkan, tetapi yang paling bagus adalah harta paling bagus mana ya sak hartane, ya sak tenagane, ya sak pikirane, ya sak waktune, ya sembarangane sedekah ya. Ini paling bagus, tapi angel ya, angel. Kadang-kadang sampean buka dompet, ana wong ngemis, buka dompet. Ya buka dompet angel. Ya. Nah, jero dompet ana gambar biru, gambar abang, ana gambar abu-abu. Sampean narik sing abu, tapi mendingan alhamdulillah timbang gak blas, ya. Timbang gak blas. Nah, ini para hadirin ya. Jadi menurut Imam Al-Alusi
ya Al-Baghdadi, ulama tabi'in sing wafat tahun 1854 Masehi. Itu beliau salah satu ulama penulis kitab tafsir terkenal, kitab tafsir Ruhul Ma'ani atau kitab tafsir Al-Alusi. Beliau mengatakan kalimat yungfikuna tadi ya, itu tidak ada disebutkan objeknya, tidak ada sebut maf'ul bihnya, tidak ada. Jadi terserah kita ya, terserah kita. Infak sedekah tidak terbatas bentuk dan jumlahnya, kan begitu. Tidak ada, sesuai kemampuan masing-masing. Manis tato ya, sesuai kemampuan masing-masing ya. Yang penting apa? Yang penting kita ya tasodak ya, bersedekah kepada orang lain di jalan agama itu dengan ikhlas. Tapi ikhlas aja diomong-ngomong. Aku ingin nyumbang 50.000, temen gak bojo, ikhlas aku, temen gak bojo, ikhlas ikhlas diomong-ngomong terus pundi, gak usah ya, gak usah. Ikhlas temen gak bojo, ikhlas suwer ketuan kuku ikhlas aku. Ya gak usah diomong. Sama delok sama apal kulhu ya, apal kulhu senengnya apa? Surat Al-Ikhlas. Tapi sama delok isine ono enggak Al-Ikhlas? Ikhlas ono enggak? Enggak ono. Seperti itu. Jenenge Al-Ikhlas tapi jerone gak ono kalimat kata Al-Ikhlas. Tapi kok aneh kan? Ya, ini Al-Ikhlas. Ini perhatian ingkang minul ya. Jadi gemam bersedekah adalah karakter pribadi orang yang soleh. Jadi infak ya, sekali lagi tak baleni, infak itu terkait pengeluaran harta benda atau materi. Infak tadi. Jadi ada kata-kata mari kita berinfak. Ya, infak. Berarti itu apa? Tokno ya. Lek ono masjid mari berinfak. Berarti butuh duit sampeyan, gak butuh mesem sampeyan. Monggo masjid dibangun. Kapan jadi ini ambek mesem. Berarti kalau ada infak itu berarti adalah bentuknya uang, harta, benda. Tapi lek sedekah terserah sampeyan, sak mampune, sak duwene ya, itu. Jadi bentuknya sedekah macam-macam, bersifat non materi gak bisa. Terserah dari mutasaddiq atau orang yang bersedekah. Nah, para hadirin ingkang minul ya. Kenapa? Ada hadis yang terkenal, yang masyhur. Ini riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah. Di dalam kitab Bulughul Maram karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, itu ada hadis yang berbunyi kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis sahih, hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kalau kita buka Sahih Muslim itu riwayat dari sahabat Hudzaifah, tapi redaksinya sama. Ya, sama. Kullu ma'rufin shadaqatun. Bentuknya umum. Jadi kita amal kebaikan apapun bentuknya itu sedekah. Sedekah, nyun sewu ngaji ngaten niki, nyun sewu kebaikan ya. Dah orang tua kita di alam kubur kecipratan dengan kebaikan kita. Ngaji ini loh kecipratan. Ya. Mereka tahu kecipratan. Makanya anak yang soleh itu memang ya da'ulahu, mendoakan ya. Tetapi juga setiap amal-amal kebaikan si anak tadi, amal kebaikan ya, itu juga kecipratan orang tua kita di sana. Karena ini bagian dari anak soleh. Ngaji termasuk dari bagian dari amal anak soleh. Kecipratan. Ini perhatian yang kami ya. Nah, ma'ruf itu ya. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf buri masjid. Betul. Ma'ruf itu adalah apa? Perbuatan bersifat apa? Kebaikan yang bermanfaat secara umum untuk orang lain.
baik perkataan, baik perbuatan atau doa. Ya, contoh misalnya gini, sampai mendoakan orang lain, mendoakan wong liya, itu juga sedekah karena amal baik. Ya, sedekah. Jadi saya sampai tak takoni, mari sembahyang sampeyan ndongakno wong tua tidak? Setiap sholat sampeyan, apakah sampeyan istiqomah mendoakan orang tua sampeyan? Ayo, mumpung durung mati sampeyan. Lha iya, mumpung durung mati. Lah mati getune luar biasa. Lah niki jadi ma'ruf itu adalah segala kebaikan, ya, memberi manfaat kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan, baik dalam bentuk larangan, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk doa dan sebagainya. Itu kebaikan, ya. Para hadirin ingkang minulya, jadi perbuatan ma'ruf itu memiliki pahala sedekah. Ya. Perbuatan ma'ruf itu memiliki pahala sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Berarti setiap ma'ruf kita, amal kebaikan kita, ya, dimanapun, kapanpun, dengan apapun, berapapun, itu termasuk sedekah. Sampeyan gak ndek duit, ana wong tuwek liwat bolak-balik tak terangno, ana wong tuwek liwat dodolan gak payu, sampeyan tuku gak ndek duit, sampeyan dongakno. Sedekah. Samare wong tuwek dodolan dipekul, ya, kate tuku gak ndek duit, ya. Maka kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan bapak tua ini sehat walafiat, rezekinya lancar. Itu sedekah. Nah, kalau kita sedekah begitu berarti langsung malaikat wakalah, malaikat tadi mendoakan podo sampean yo tak dongakno. Amin. Itu malaikat. Nah, lagi kembali pada kita. Kita sering enggak ndongakno wong liya? Ya. Ojo man ndongakno wong liya, ndongakno wong tua jarang sampean. Pernah kuburane enggak tahu. Jadi sedekah. Para hadirin ingkang minulya, ya, ada riwayat begini. Jadi ada pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang wafat tahun 652 Masehi, ya, di Rubaidah, daerah Arab Saudi. Itu pernah ditanya tentang bentuk sedekah itu apa saja sih ini. Ditanya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari jawab, saya ingat Nabi pernah berkata demikian. Yang termasuk sedekah itu contoh, ya, apa contohnya? Sampean gawakno contoh, misalnya gini, menuangkan air ke temannya, sedekah. Ini hadis. Contoh misalnya tadi, ya, kucing tadi, ya, bagi Pak Bombe, sedekah. Muji bukan kulkas, juga ngombe Mas Imam, sedekah. Nah, bentuk syukur itu akhirnya matur suwun begitu. Ya, matur suwun. Nah, sapa sing gak syukur nang manungsa, gak syukur nang Gusti Allah. Suwun. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari dan hadis meriwayatkan sebuah hadis, contoh sedekah menuangkan minuman pada temannya, sedekah. Ya, memerintahkan kebaikan, sedekah. Ya, contoh misalnya sampean ngongkon wong, Mas tolong Mas sampai sama resiki. Nah, ini sedekah. Nah, sampean kemudian ngene ngomong tok, sampean dhewe pokok. Ya akhirnya gak sedekah. Ini memang sulit menjadi orang yang murah tangan, sulit sekali. Awak dhewe durung mesti iso. Ini sedekah. Melarang kejahatan, melarang keburukan juga sedekah. Membuang batu di jalan juga sedekah. Duri di jalan juga sedekah. Senyum juga sedekah. Nah ini semua hampir contoh ini adalah bentuk-bentuk dari contoh sedekah, ya, atau perbuatan yang menjadi sedekah. Ini hadis Imam Tirmidzi.
ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Ya, beliau bermadzhab Syafi'i. Lah hadirin ingkang minulya, sekarang begini, bagaimana apakah sampai kita bersedekah kepada orang meninggal? Contoh kita sedekah kepada bapak ibu kita yang telah meninggal. Sampai hakul yakin sampai. Ya, hakul yakin sampai. Nah, ini ada hadis saya bacakan. Riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah ini wafat tahun 678 Masehi di Madinah. Ya. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki yang mendatangi Kanjeng Nabi. Kemudian tanya, "Ya Rasulullah, inna ummi yaftulitat nafsaha wa lam tusi." Saat temane ibuku ini meninggal tapi tidak memberikan wasiat. Wa dzunnuha law takallamat tasaddaqta afalaha. Kalau saya bersedekah kepadanya, apakah sampai? Ya, apakah sampai? Ajrun in tasaddaqtu anha. Qala. Nabi menjawab, "Naam." Iya, sampai. Tuh. Lihat, sampai. Loh, ini hadis sahih, hadis Muslim. Jadi Ibu Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan sebuah hadis, ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Kanjeng Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal, tidak berwasiat. Kalau saya bersedekah atas namanya, apakah sampai ya Rasulullah?" Kan begitu. Rasul menjawab, "Naam, sampai." Iya. Hadis sahih Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan pahala sedekah orang hidup ke orang mati dikatakan tidak sampai dan bid'ah, berarti dia menyalahi hadis Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang bolak-balik sunnah, hadisnya jelas sahih, tetapi mengatakan bid'ah, berarti dia ingkar terhadap hadis Kanjeng Nabi. Jawaban ngono. Jelas sahih. Sahih Muslim. Ojo dibujuki. Lah sampean diajari hadis enggak ngene, enggak diajari sampean melek-melek ngono iku, enggak diajari. Ya, gak diajari. Nah, kurang bukti ono maneh. Di dalam kitab Nailul Autor, ya, Imam Asy-Syaukani Al-Yamani, ulama yang wafat tahun 1834 Masehi di Yaman. Itu ada riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi. Ada hadis begini, "Ana rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata." Jadi ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Inna abi mata." Sesungguhnya bapakku meninggal, walam tusi dan tidak memberikan wasiat. Ayang fauhu in asaddaku anhu, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah kepadanya atas nama bapak tadi kan? Ya. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Qala, "Naam." Iya, sampai. Tuh. Sinten hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Nasai dan Ibnu Majah, sahih maneh. Sahih lagi. Jadi sampean sedekah atas nama ibu, sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama kaum muslimin, muslimat, arwah-arwah orang yang meninggal, sampai. Cukup dua hadis ini aja, enggak usah akeh-akeh. Cukup hadis itu sahih dah cukup. Ya. Gak usah dalilnya mana, nah, gak usah dalil, ya cukup ini sudah. Kok usah kakek dalil, tambah kapal dalil sampai kakek dalil bingung sampean. Jadi kedua hadis tadi menegaskan bahwa, saya ulangi ya, pahala sedekah itu pasti sampai ke ahli kubur, ya sampai ke ahli kubur, ya pasti sampai, yakin nyampe. Bahkan yang sewu ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif.
Kalau sampean umroh, muga-muga iso umroh kabeh haji. Ya. Lek sampean umroh utawa haji, sampean sempatkan ziarah ke Masjid Thaif. Ya dari Madinah ke Thaif kurang lebih 1,5 jam. Ya. Sampai ke Masjid Thaif. Disitulah ada makamnya Ibnu Abbas dan juga makamnya Muhammad Al-Hanafiyah Ali bin Abi Thalib. Ya, sempatkan. Nah, Ibnu Abbas niki meriwayatkan sebuah hadis, man aana barang siapa yang menolong ala mayyitin ing atase mayit bikiraatin dengan bacaan Quran wa zikrin dan bacaan zikir istaujaballahu lahul jannah. Loh, Allah ngijabahi kepadanya surga. Riwayat Ibnu Abbas, hadis dari Imam Ad-Darimi dan Imam An-Nasai. Ada orang ngomong gini, loh, Imam Ad-Darimi sinten? Kok gak tahu krungu? Hadis riwayat Imam Ad-Darimi, gak tahu krungu. Wah, gak sahih. Mana? Loh, sebentar. Kita harus paham sejarah para ulama hadis. Harus paham. Imam Ad-Darimi ini adalah ya sama tak kata krungu kan? Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. An-Nasai tahu krungu kan? Nah, Imam Ad-Darimi ini adalah salah satu gurunya Imam Bukhari, salah satu gurunya Imam Abu Dawud, juga gurunya Imam Tirmidzi, juga gurunya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Tuh, berarti Ad-Darimi ini adalah guru ulama hadis yang luar biasa. Muridnya ono Imam Bukhari, ono Imam Muslim, muridnya apa maneh gurune. Lah beliau gurunya Imam hadis. Makanya orang-orang harus paham. Lek ono hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni, hadis riwayat Imam Al-Bazzar, riwayat Abu Sa'id, riwayat macam-macam, kata krungu. Wah. Riwayat Abdul Razzaq, riwayat Yusuf Al-Alusi dan sebagainya. Yo kata krungu. Lho malah iku didengkoti hadis ukurane Imam Bukhari. Ya. Bahkan yang sewu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, kalau sampean belajar hadis Bukhari, iku sampean buka syarah hadis kitab Fathul Bari karangannya Imam Hajar Al-Asqalani, ulama yang tadi ya wafat tahun 1449 Masehi. Beliau mengatakan, siapakah Imam Ad-Darimi ini? Beliau mengatakan Ad-Darimi ini ulama besar hadis, bahkan beliau pernah digelari dengan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Zaman sebelum generasi Imam Bukhari. Ya. Beliau orang sikoh terpercaya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau orang yang fadil, akhlaknya mulia, ya, akhlak mulia. Dia nggak pernah melakukan perbuatan makruh, apalagi haram. Bahkan kata Hajar Al-Asqalani, Ad-Darimi ini juga ulama hadis yang mutkin. Apa tuh mutkin? Orang yang kokoh akhlaknya, ya, bagus, tidak mudah lupa dan tidak pelupa. Nah, ini Imam Ad-Darimi. Loh, berarti kalau hadis riwayat Ad-Darimi ya bagus. Sebab itu adalah ketengkotnya Imam hadis. Mau sampai lah belajar hadis nanggon dia gati kairu sampai. Titi Bukhari, titi Muslim. Lek gak Bukhari gak Muslim, gak sahih. Cari sapa? Belajar mana ilmu hadis. Ya ini para hadirin rahimakumullah ya. Ada juga begini ya. Riwayat dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak ya. Rawa Abu Bakrin An-Najati, riwayat dari Imam Abu Bakar An-Najat fi kitab Sunani, dalam kitab sunannya.
dari Ali bin Abi Thalib ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man marra bainal maqabiri barang siapa yang melewati antara kuburan faqara'a qul huwallahu ahad maka bacalah qul huwallahu ahad berapa kali ihda asyrata marratan 11 kali. Jadi kalau kita melihat kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimat dan seterusnya. Untungnya ahli kubur gak krungu jawab sampean. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Melayu sampean. Ya jelas Melayu. Ya Melayu. Awan yang Melayu mana? Bengi. Untungnya gak krungu, untungnya gak krungu kan. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, ceritanya ahli kubur itu didengar oleh semua makhluk. Oleh semua makhluk. Kecuali 2 makhluk yang enggak mendengar, manusia dan jin. Tidak mendengar. Jadi cecok nyamuk ulo, kelocongkeng krungu kabeh ceritanya ahli kubur. Lho lek awak dhewe krungu apa soihatan ceritanya orang ahli kubur Melayu sampean. Melayu gak nang mana masjid sampean istighfar. Astagfirullah. Itu tuh gak mulai sampean kekancingan lawang masjid. Nah, ini jadi kalau kita melewati kuburan, ini riwayat Anas bin Malik loh ya, sahabat Nabi. Kalau kita melewati kuburan ya atau melihat kuburan itu kita bacakan Qul huwallahu ahad al-ikhlas ya 11 kali. 11 kali. Itu adalah karena apa? Karena apa? Pahalanya akan sampai kepada lil amwati kepada orang-orang yang meninggal dunia ya. U'tiya min ajri bi adadil amwat itu akan pahala sampai kepada para mayit. Nah, ini adalah riwayat dari Imam Ad-Daraqutni. Loh, so mana ini? Riwayat hadis Imam Ad-Daraqutni atau Ad-Daraqutni. Banyak guru saya mengatakan Imam Ad-Daraqutni. Ya. Ad-Daraqutni loh, so mana iki? Jarang krungu, ya. Imam Ad-Daraqutni ini ulama hadis yang bergelar al-imam, bergelar al-hafid, ya. Bahkan beliau juga bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Bahkan beliau kata Abu Thayyib, ya Abu Thayyib At-Tabari, beliau juga merupakan salah satu dari Amirul Mukminin fil hadis. Tuh. Ya. Apa komen bene? Mukmin sing ahli hadis. Ya, ini. Tapi kang menul ya. Lek sampeyan telat, tadi Nabi pesen Ali, ya, apa? Bersedekahlah untuk orang-orang matimu. Ini juga pesan, sedekahlah sebelum kita mati. Iya, sedekah sadurunge awak dhewe mati. Sebab lek wong wis mati, itu sing paling diketuni apa? Ingin balik ke dunia dan ingin bersedekah dan ingin menjadi orang yang soleh. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu. Jadi infakkanlah sebagian hartamu ya sebelum kamu meninggal. Ini adalah perintah Gusti Allah. Ya. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Sadurunge mati kongkon sedekah ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi mereka minta waktunya diundur. Ya, waktu diundur. Supaya apa? Supaya kami bisa fasaddaqo. Kami bisa sedekah ya. Wa aku minas solihin agar kami jadi orang yang soleh. Ini ayat Quran. Jadi ketone mburi kayak belangkon, bendol mburi. Jadi sadurunge mati perbanyaklah sedekah. Sadurunge mati.
Lek wis mati, ya Allah, undurkan matiku. Lo jangan diundur. Kasep, al kasepu, ya kasep. Jadi kemudian mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah wa akum minas solihin, agar kami menjadi orang-orang yang soleh. Bayangkan, tuh ketone mburi. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi ayo kita ya saling menasihati ya, podo-podo ayo mumpung si urip ayo akeh-akeh sedekah. Lek sampean takoni wong, orang yang bersedekah kepada orang meninggal tidak sampai ya, maka suruh orang itu baca kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Kitab Muqaddimah. Jadi kitab Sahih Muslim ada muqaddimahnya. Muqaddimah. Di situ ada ungkapan dari Imam Muslim yang mengatakan bahwa masalah sedekah atas nama orang yang meninggal tidak ada perselisihan di antara ulama sampainya pahala kepada mayit. Loh itu. Loh ini gak diajarno sampean. Ya. Langsung hadis dibunyikan ya, artinya ini, maksudnya ini, suruh baca Muqaddimah dulu. Di situ ada keterangan di Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan bahwa masalah sampainya pahala sedekah pada orang meninggal tidak ada perselisihan. Loh, kapan urepe Imam Muslim? Tahun 875 Masehi. Jadi tahun sakmono ku wis di kandhani sampean kali kula niki. Sampai. Intine ngoten. Sampai. Lah tahun 20, abad 20 kok dibahas maneh piye ini. Wis tuntas. Ya. Nah ini jarang kalau kita belajar Sahih Muslim itu membuka Muqaddimah Sahih Muslim. Padahal satu paket itu kitabnya. Nah, ini ada keterangan begitu, tidak ada perselisihan. Ya. Bahkan yang sewu rujukannya ulama salafi, rujukannya Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya mengatakan bahwa ya ijma ulama loh. Ijma ulama. Beliau mengatakan ijma ulama mayit menerima manfaat dari sedekah, baik ibadahnya, kebacaan Qur'annya, zikirnya, istighfarnya sampai kepada mayit. Kalau ada orang mengatakan nggak sampai, dan itu rujukannya siapa? Ibnu Taimiyah ini ulama yang biasa jadi rujukan ulama salafi. Lah saya rujukan ngomong boleh sampai loh. Ibnu Taimiyah ini sampai pahala sedekah kepada orang yang meninggal, baik bacaan Qur'annya, baik ibadah baik perbuatan baik bacaan zikirnya, baik istighfarnya, nyampe ijma ulama. Loh, ini jelas. Ini ya, harus jelas. Ya. Jadi belajar hadis itu tidak usah pilih-pilih, dituntas mulai awal sampai akhir dibaca kabeh itu, pelan baca kabeh. Tidak kemudian milih-milih hadis yang sekiranya menguatkan dari pendapatnya sendiri. Ini perlu disampaikan. Jadi kita harus yakin billah bahwasanya sedekah kita untuk orang meninggal, untuk bapak ibu kita yang meninggal, untuk orang-orang muslimin yang meninggal itu sampai pahalanya. Ya, sampai pahalanya. Keterangan ini sudah jelas. Hadis sahih dua tadi kan, riwayat Aisyah jelas ya dan sebagainya. Masa kurang? Kurang ajar berarti kan itu. Kurang ajar. Ini keterangan yang mudah-mudahan manfaat fitini wa dunya wal akhirah ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wasa'adah wa ni'mata fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi bismillahir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mu'azzamin wa ta'udu barakatuha 'alaina wa 'ala aulatina wa 'ala dzurriyyatina wa 'ala ahli baitina wa 'ala jami' muslimin wa ala sabiyabil salim ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dosa kita lan dosa keluarga kita sedaya dengan sepunten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya dan paringi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan ketemu alangan gangguan menapa-menapa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi anak ingkang saleh tawa salihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya dan paringi husnul khotimah langsung ridhonipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama shaghira. Rabbana atina nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya sugih, durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah
amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad